jadi di sini yang pertama saya ingin menjelaskan apa itu podcast. Podcast adalah hasil rekaman audio yang dapat didengarkan oleh khalayak umum melalui media internet. Berbeda dengan radio yang harus dilakukan dan ditayangkan secara langsung dalam frekuensi tertentu. Namun, podcast dapat diimplementasikan kapanpun, serta dapat didengarkan melalui berbagai media elektronik yang ada. Saat ini Anda juga dapat menggunakan podcast melalui aplikasi pihak ketiga yang dinamakan dengan Anchor atau Anchor. Karena sifatnya yang on demand, podcast sangat digemari oleh pengguna internet saat ini daripada mendengarkan siaran dari radio yang memiliki keterbatasan dalam akses, frekuensi, serta waktu. Yang kedua ada Anchor. Adalah platform gratis ramah pemula untuk pembuatan podcast. Anchor berisi alat yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan mengedit audio, mengaturnya menjadi episode podcast, menerbitkan podcast ke platform, mendengarkan dan memonetisasi konten dengan mengumpulkan kontribusi pendengar atau menambahkan iklan ke dalam episode. Rekaman tidak perlu diproduksi atau diedit secara profesional dan tidak diperlukan peralatan yang mahal. Para pemula seringkali mulai menggunakan tidak lebih dari smartphone mereka. Aplikasi ini mencakup perpustakaan untuk menyimpan rekaman pengguna, musik bebas royalti, serta efek suara yang tersedia untuk semua pengguna. Ia juga dilengkapi fungsi untuk mengimpor podcast dari platform lain. Anchor dapat digunakan di iOS, Android, iPad, dan browser web. Yang ketiga ada manfaat podcast sebagai media pembelajaran. Jadi manfaat podcast sebagai media pembelajaran yaitu memberikan kesempatan bagi pengajar untuk menyebarkan konten audio yang interaktif yang dapat didengarkan oleh pembelajar atau peserta didik kapanpun dan dimanapun. Seorang pembelajar hanya perlu untuk berlangganan atau menginstal aplikasi untuk podcast dan dengan seketika pengajar dapat mengirim konten edukasi pada mereka tanpa harus ditunggu. Podcast dapat dengan mudah digunakan di sekolah, universitas, atau institusi pendidikan dan meningkatkan proses pembelajaran. Setelah sebelumnya membahas mengenai pengertian, sekarang kita masuk pada fitur-fitur yang ada di aplikasi Anchor. Yang pertama ada Unlimited Free Hosting. Artinya pengguna bebas memproduksi konten podcast sepuasnya. Durasi waktunya itu tidak dibatasi, mau 5 menit hingga 60 menit lebih pun bisa. Fitur yang kedua yaitu distribusi podcast yang luas. Jadi kita cukup memproduksi dan mempublish konten yang kita buat itu di Anchor. Lalu setelah podcast terbit, pihak dari Anchor akan mendistribusikan konten yang kita buat tadi ke platform podcast yang lain. Dan semua itu tentu saja gratis. Jaringan platform yang ada di podcastnya pun lumayan banyak. Mulai dari Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, hingga Stitcher. Kita hanya menunggu di awal-awal saja. Saat podcast pertama telah terbit, pihak dari Anchor itu butuh waktu untuk mendistribusikan konten kita ke platform yang lain. Prosesnya memakan waktu beberapa minggu. Begitu semua akun di platform lain sudah disetujui, kita hanya tinggal fokus memproduksi konten saja. Tiap konten baru yang kita rilis otomatis terbit di platform podcast lain yang sudah disupport dengan Anchor. Fitur yang ketiga adalah merekam podcast bersama teman. Anchor menyediakan cara seru untuk membuat episode Anchor. Salah satunya ialah kolaborasi dengan teman. Jadi kita bisa melakukan rekaman dari lokasi yang berbeda secara bersama-sama. Jika kita ingin mengundang teman atau bintang tamu ke dalam acara yang kita buat, Anchor sudah menyediakan fasilitasnya. Syarat yang diperlukan hanya satu, yaitu bintang tamu atau undangan itu cukup memiliki akun Anchor. Selanjutnya, kita bisa menginvite atau mengundang bintang tamu untuk bergabung dan membuat episode podcast secara bersama-sama. Fitur selanjutnya yaitu kemudahan untuk merekam podcast. Pasti dalam bayangan kita untuk merekam podcast itu ribet. Ternyata kenyataannya tidak demikian. Justru sangatlah mudah. Jadi kita hanya cukup menggunakan smartphone atau gawai kita untuk merekam. Di aplikasi Anchor sudah disediakan fasilitas recording secara langsung. Kita tidak perlu repot untuk menggunakan aplikasi lain lalu hasilnya di-upload ke Anchor. Mikrofon atau pelantang bawaan smartphone juga sudah bisa kita gunakan untuk memulai
produksi konten podcast. Jadi kita tidak perlu modal besar untuk memulai channel podcast di Anchor. Yang kelima yaitu ada episode builder. Fitur menarik berikutnya ialah episode builder. Setelah menyelesaikan rekaman konten, tiba waktunya untuk menerbitkan konten tersebut. Nah, proses menyusun dan editing ini dilakukan di episode builder. Misalnya saat kita ingin menambahkan sesi rekaman yang lain, transisi musik, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan builder ini di Anchor versi website dan juga smartphone. Fitur keenam yaitu ada editing tools. Setelah selesai merekam konten baru untuk podcast, kita bisa melakukan editing langsung di Anchor. Kita tidak perlu memindahkan audio ke aplikasi editing lainnya. Ada fasilitas untuk melakukan proses editing audio secara sederhana. Misalnya untuk trimming bagian awal atau akhir audio hingga menyingkirkan bagian yang tidak ingin disimpan. Fitur selanjutnya atau fitur ketujuh ada import atau upload existing audio. Kemudahan lainnya saat membuat konten podcast memakai Anchor ialah proses merekam audio. Jika tidak ingin merekam di Anchor, kita bisa menggunakan voice recorder apapun. Setelah selesai merekam audio, kita bisa melakukan editing terlebih dahulu dengan aplikasi lain. Saat sudah puas dengan hasilnya, bisa kita upload audionya ke dalam Anchor. Fitur yang ke-8 ada Add Transition, Sounds Effect, dan Background Music. Fitur seru lainnya yang ada di dalam Anchor ialah fitur musik. Kita bisa menambahkan aneka musik sebagai latar atau background. Selain background musik, Anchor juga menyediakan berbagai sound effect dan transisi musik di dalam koleksinya. Jika kita punya koleksi sendiri di Apple Music atau Spotify, kita juga bisa menambahkan musik tersebut ke dalam Anchor. Fitur terakhir atau fitur ke-9 yaitu ada voice message. Fitur terakhir ini ialah fitur untuk para pendengar podcast di Anchor. Para pendengar bisa ikut berpartisipasi dan menanggapi acara favoritnya. Jika di Instagram, fitur ini kita kenal dengan nama direct message. Nah, di Anchor pun ada juga. Berhubung di sini kontennya berbentuk audio, maka bentuk private message yang disediakan Anchor juga berbentuk audio. Para pendengar bisa merekam tanggapan maupun pertanyaan yang akan ditujukan kepada penyiar favoritnya secara langsung. Baik, selanjutnya ada jenis script podcast dan cara membuatnya. Yang pertama itu ada bullet point script atau naskah. Pada metode ini, hanya akan menuliskan poin-poin penting yang akan dibahas pada podcast. Karena metode ini cenderung lebih fleksibel dan santai, dan jenis podcastnya juga bergaya bebas. Lalu proses pembuatannya cenderung lebih mudah dan cepat karena tidak perlu menulis secara mendetail kata per kata. Umumnya metode ini digunakan jika mengundang narasumber atau tamu, sehingga teks detail akan menyesuaikan sesuai kondisi ketika podcast direkam. Contohnya bisa kita lihat pada layar atau slide yang ditampilkan ini. Lalu ada skrip yang menulis garis besar dengan terperinci. Skrip yang satu ini tidak hanya menuliskan poin-poin penting saja, asalnya garis penting atau garis besar dari siaran juga harus berbeda dituliskan dengan terperinci. Jenis skrip ini bisa digunakan untuk solo host. Lalu proses pembuatannya, kita bisa menjabarkan apa saja garis besar dari poin yang akan kita bahas dalam podcast. Skrip ini juga akan membantu penyampaian konten dengan lebih mengalir dan terstruktur tanpa ada poin yang terlupa. Nah, di sini juga ada skrip kata per kata. Nah, di skrip kata per kata ini biasa disebut dengan manuskrip. Isinya merupakan rangkaian teks yang akan dibaca saat siaran berlangsung. Isi skrip ini juga lengkap dan terstruktur, sehingga sangat cocok untuk yang baru pertama kali belajar membuat konten podcast.
Script ini juga sangat cocok untuk orang yang kurang percaya diri dan lebih senang dengan pendekatan yang terstruktur. Meski begitu, pembuatan skrip dengan metode kata per kata ini akan membuat suasana lebih kaku karena kita terfokus dengan teks. Gaya dan nada bicara mungkin juga seakan monoton, sehingga akan membuat orang yang mendengarnya merasa cepat bosan. Lalu, saya akan memberikan tips cara supaya podcast kita tidak monoton. Yang pertama, kita bisa coba beri tanda baca pada naskah, garis miring itu sebagai koma, dan 2 garis miring itu sebagai tanda titik. Dengan bantuan tanda tersebut, podcast sekaligus berlatih memberi nada pada kata yang diucapkan. Juga penekanan pada akhir kalimat sehingga tidak tertutur secara monoton. Contohnya seperti yang ditampilkan di slide. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan podcast pada aplikasi Anchor. Nah, pertama-tama terlebih dahulu kita buka aplikasinya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, di sini kita diminta untuk membuat akun Anchor-nya terlebih dahulu. Ada 2 pilihan, yaitu yang pertama menggunakan akun Google Anda yang telah tersedia atau dengan menggunakan email. Nah, keduanya tidak terlalu berbeda, hanya jika kita menggunakan email, kita diminta menuliskan nama, email, serta password untuk membuat akun. Sedangkan jika kita menggunakan akun Google, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa dilihat, Anda diminta untuk memilih akun mana yang akan Anda gunakan. Di sini saya memilih salah satu akun saya. Nah, lalu kita tekan saja akun tersebut dan akan muncul tampilan berikutnya seperti ini. Nah, jika sudah masuk pada akun Anchor, maka bagaimana cara membuat podcastnya? Nah, jadi teman-teman, jika kalian ingin rekamannya, maka tekan tombol berlambang tanda plus atau tambah itu, lalu nanti akan muncul pemberitahuan kepada kita atas izin dari aplikasi untuk merekam suara kita. Lalu tekan allow atau setuju pada layar seperti pada video. Tampilan selanjutnya seperti ini. Nah, ada banyak pilihan. Jika ingin langsung merekam suara, maka yang dipilih adalah yang di tengah yang bergambar tanda mic di bagian tengah layar. Maka otomatis jika kita menekan mic tersebut, suara kita akan terekam. Nah, di sini saya merekam sedikit saja, hanya untuk contoh. Jika Anda ingin menjeda rekamannya, maka tanda kali merah di bawah layar. Nah, jika Anda menekan tanda tersebut, rekaman akan berhenti. Dan jika ingin melanjutkannya kembali, maka Anda bisa menekan tombol mic-nya lagi. Nah, lalu di sini ada fitur penambah musik yang bertuliskan add background music atau tambahkan musik latar. Nah, kita bisa menekan itu jika ingin menambahkan musik sebagai pelengkap dari podcast kita. Nah, dapat dilihat bahwa di sini banyak sekali pilihan musik. Ini instrumen ya teman-teman, bukan yang ada liriknya. Ini hanya instrumen. Kita bisa milih salah satu. Di sini saya memilih yang berjudul Tropic, ya. Bisa ditekan saja. Juga bisa didengarkan terlebih dahulu jika ingin mengetahui bagaimana jenis instrumennya atau musiknya. Nah, ini jika sudah selesai, maka kita bisa tekan tombol save dan kita diminta untuk menuliskan episode yang kita rekam pada rekaman kali ini gitu. Nah, saya menuliskan di sini media 1.
lalu langsung tekan tombol tambahkan. Nah, di sini dia di-upload kepada ke drive yang ada di aplikasi. Nah, sebelumnya saya mendengarkan terlebih dahulu bagaimana hasil dari rekaman saya sebelum saya bagikan kepada orang banyak melalui podcast saya. Nah, saya dengarkan terlebih dahulu bagaimana rekaman itu dengan ditambahkan background musik tadi. Jika sudah, maka silakan tekan tombol di kanan atas itu bertuliskan publish atau bagikan. Nah, setelah kita menekan tombol tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana kita diminta untuk menuliskan judul episode pada rekaman, deskripsi singkat mengenai rekaman, ada seasonnya juga, dan episode keberapa rekaman yang kita buat ini. Nah, semuanya berdasarkan apa yang kalian inginkan dan menyesuaikan dengan rekaman yang kalian buat. Nah, jika sudah, maka tekan tombol Publish Now di bagian bawah layar. Di sini kita diminta untuk menuliskan nama podcast kita. Saya menuliskan nama saya sesuai yang kalian inginkan ya teman-teman. Tidak dituntut, tapi sesuai keinginan kalian. Di sini saya menulis Via Rahma, nama saya, sebagai nama podcastnya. Lalu gunakan nama tersebut, klik tombol di bawah. Dan di sini kita juga diminta untuk menuliskan deskripsi singkat mengenai apa podcast kita ini, temanya itu apa gitu. Nah, di sini saya kembali menuliskan sebagai contoh saja media pembelajaran bahasa Indonesia. Iya. Jika sudah, maka selanjutnya tekan tombol gunakan deskripsi ini. Nah, di sini kita diminta untuk memilih sampul bagi podcast kita. Ada 3 pilihan. Ini disediakan banyak foto dari aplikasi. Saya memilih salah satunya yang bergambar daun. Jika kalian ingin menggunakannya, maka bisa tekan tombol selanjutnya atau continue. Tapi jika tidak, kalian bisa kembali untuk memilih foto yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, selanjutnya itu ada opsi lain. Opsi kedua itu memilih foto langsung dari album foto yang ada pada gawai kita. Nah, dilihat pada video, ada pilihan take foto. Jika memilih, maka kita akan mengambil gambar saat itu juga. Namun jika kita memilih choose exciting photo, nah maka kita akan diarahkan kepada album seperti pada video. Nah, di sini juga ditanya dari aplikasi untuk akses album. Nah, ini contohnya saja. Ada banyak album yang ada di gawai saya. Pilih salah satu foto yang diinginkan. Nah, lalu yang ketiga yaitu memilih foto secara acak yang dipilihkan langsung oleh aplikasi dengan menyesuaikan isi rekaman podcast kita. Nah, di sini terpilih gambar awan. Lalu selanjutnya di sini ada tampilan di mana kita memilih huruf untuk nama pada sampul podcast kita. Di sini juga ada pilihan letaknya, ada di tengah, ada di atas, ada di bawah, ada di samping kanan dan kiri. Lalu juga ada pilihan warna ya, sangat banyak pilihan warnanya. Saya memilih warna pink pastel di sini. Jika sudah, maka kita bisa menekan tombol selanjutnya. Nah, di sini ada pilihan, kita bisa menghilangkan tanda aplikasi Anchor-nya pada kanan atas atau kita dapat menggunakannya. Nah, di sini saya memilih untuk menghilangkannya. Lalu kita tekan selanjutnya lagi. Di sini kita diminta untuk memilih kategori apa rekaman yang kita buat itu. Nah, di sini sangat banyak pilihan kategori, mulai dari bisnis, edukasi, olahraga, hingga pertelevisian misal, sangat banyak. Musik juga ada. Di sini saya memilih sembarang saja
karena ini hanya sebagai contoh. Nah, di sini saya memilih books. Iya, lalu ada bahasa. Di sini banyak bahasa dan saya memilih bahasa Indonesia. Iya, kita cari bahasa Indonesia. Nah, lalu jika sudah, klik selanjutnya, maka akan muncul tampilan seperti pada video ini. Ini masih menunggu. Ya, nah ini adalah platform di mana saja podcast kita dapat dibagikan ya. Ada Spotify, ada Pinterest, ada Apple Podcast. Ini untuk melihat lebih banyak lagi di mana tempat podcast kita itu dapat dibagikan melalui aplikasi Anchor ini, tapi dapat dibagikan ke berbagai aplikasi lain. Nah, saya di sini melihat bisa dilihat dari, nah itu banyak sekali. Nah, itu dibagikan kepada berbagai macam platform ya. Nah, ini juga masih ada, kita bisa membagikan linknya, link dari podcast kita melalui Facebook, WhatsApp, Line, dan berbagai macam aplikasi lain. Nah, inilah hasil dari podcast yang telah kita buat tadi. Nah, di sini juga ternyata ada fitur rekam bersama teman. Nah, di sini kita bisa mengundang teman untuk merekam bersama-sama secara langsung rekaman tersebut. Nah, ada tulisannya invite friend atau tambahkan teman, bisa melalui berbagai aplikasi, Facebook, Twitter, atau WhatsApp. Atau kita bisa membagikan linknya sesuai aplikasi yang kita inginkan gitu. Sini contohnya WhatsApp ya. Nah, seperti ini bisa langsung dikirimkan ke grup atau orang yang kita ingin tambahkan begitu. Lalu selain record bersama teman ini juga ada fitur lain, yaitu fitur voice messenger. Nah, di sini kita dapat mengirimkan pesan suara kepada orang yang kita inginkan melalui link. Iya, dengan menggunakan link teman-teman. Nah, ini adalah folder atau tempat penyimpanan media satu atau rekaman suara yang telah saya buat tadi. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya pembuatan podcast menggunakan versi web. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Sekarang saya akan memperlihatkan cara membuat podcast menggunakan Anchor tetapi melalui website atau menggunakan laptop maupun komputer yang kita miliki. Nah, jadi pertama kita masuk ke website Anchor terlebih dahulu, yaitu anchor.fm. Lalu langsung saja kita klik Get Started. Jadi teman-teman, untuk masalah login ini sama saja seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apakah kita ingin langsung menggunakan akun media sosial atau login menggunakan email dan password yang sebelumnya sudah kita daftarkan di Anchor. Di sini saya akan login dengan email juga password yang sudah saya daftarkan sebelumnya di anchor.fm ini. Nah, jadi inilah tampilan selanjutnya. Ini adalah podcast yang sudah kami buat sebelumnya. Jadi tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita lihat ke bawah, untuk tulisan Your Podcast is set up ini berarti setup dari podcast kita sudah terbuat. Tetapi jika belum, biasanya akan ada tulisan Go to Podcast Setup. Untuk di bagian sini biasanya akan ada tulisan Let's do it, yang berarti kita bisa langsung membuat
episode pertama podcast kita nanti. Tetapi berhubung kami sudah membuat episode pertama dari podcast kami, maka tulisannya sudah tidak ada. Untuk tulisan will distributing your podcast berarti distribusi dari podcast kita sudah dilakukan. Jika kita sudah membuat setup podcast kita yang terdiri dari nama podcast kita, kemudian deskripsi podcast kita, lalu tema podcast kita itu apa, kemudian bahasa yang digunakan dalam podcast kita itu apa, dan memilih cover art untuk podcast kita agar terlihat lebih menarik. Nah, jadi untuk melakukan setup podcast kita itu tidak susah ya teman-teman. Kalian tinggal mengikuti instruksi dari Anchor-nya sendiri. Dan cara melakukannya tidak jauh berbeda dengan saat kita menggunakan ponsel pintar. Selanjutnya ada setup monetization. Ini adalah sponsorship dan listener support. Yang mana sponsorship ini dari pihak Anchor akan mencari brand yang cocok atau sesuai dengan tema yang kita bawakan dalam podcast kita. Bentuk dan donasi dari pendengar adalah untuk podcaster. Untuk saat ini akan saya tekan not right now. Sekarang kita akan mencoba membuat podcast dengan menekan new episode. Nah, jadi teman-teman, fiturnya ini sama saja dengan yang ada di ponsel pintar, menggunakan aplikasi Anchor yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jika kalian ingin merekam podcast kalian langsung, maka tekan record ini. Kemudian tekan lagi start recording now. Jika sudah, kalian bisa menekan stop recording. Hasil rekaman kita tadi bisa didengarkan terlebih dahulu sebelum kita publikasikan. Selain itu, tidak jauh berbeda dengan menggunakan ponsel pintar, kita juga bisa menambahkan background music untuk podcast kita ini. Jadi pilihannya ini sangat banyak ya teman-teman. Kalian bisa pilih jenisnya, mulai dari calm, cheerful, curious. Pokoknya ada banyak sekali background music yang disiapkan oleh Anchor ini. Untuk bagian library ini yang berwarna ungu adalah di mana rekaman podcast yang sudah kita rekam itu maupun audio yang kita import ke Anchor akan ada di bagian library ini teman-teman. Nah, untuk yang berwarna hijau ini atau message ini adalah di mana pesan suara dari pendengar kita itu tersimpan. Jadi, pendengar podcast kita itu juga bisa mengirimkan tanggapannya melalui fitur voice message dari Anchor ini teman-teman. Lalu kita juga bisa menambahkan voice message dari pendengar podcast kita itu ke dalam bagian episode podcast kita. Untuk yang berwarna pink ini adalah transition. Jadi ini adalah nada transisi dari satu episode ke episode yang lain. Jadi akan ada nada transisi ini teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat podcast dengan cara mengimport audio ke dalam Anchor ini. Jadi, teman-teman bisa langsung masuk ke folder yang ada audio kalian. Kemudian kalian pilih, tekan, kemudian klik kiri, ditahan lalu tarik ke tab browser di mana kalian membuka Anchor. Lalu letakkan ke arah bagian
your episode ini, teman-teman. Maka dia akan langsung terletak di situ audio yang kita import. Nah, ini sudah masuk ya audio yang ingin saya gunakan untuk podcast. Kalian bisa langsung mengganti judul audionya ini. Kemudian kalian klik titik 3 ini untuk melakukan edit audio jika ada bagian yang ingin kalian hilangkan. Seperti yang kalian lihat teman-teman, di situ ada tulisan split, yang mana split ini berguna untuk menandai bagian yang ingin kita hilangkan. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Gudang Ilmu, berbagi artinya peduli. Di episode kali ini kami akan membahas tentang ilmu pengetahuan alam, khususnya fauna, burung jenjang, burung bermahkota. Burung ini Langsung bernama kita klik. burung jenjang. Coba perhatikan Lalu kita apa yang unik. Klik lagi ya. Nah, karena saya ingin menghilangkan bagian tengah-tengah sini, makanya saya klik split ini 2 kali. Lalu kita tekan simbol tong sampah ini ya untuk menghilangkannya. Lalu kita tekan save. Nah, lalu kita tekan save as one new segment berwarna putih ini, teman-teman. Nah, ini sudah diedit, tapi namanya berubah lagi ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan background musiknya. Kita klik saja. Dan akan ada banyak pilihan background musiknya dan kita bebas untuk memilih. Kali ini saya ingin memilih cheerful dan yang ini terlihat lebih menarik. Baik, sekarang kita ganti lagi judulnya seperti yang kita inginkan. Lalu kita bisa menambahkan transitionnya agar dari satu episode ke episode lain itu ada penandanya begitu. Jadi pendengar podcast kita tahu bahwa ini berganti episode. Jika sudah, kita bisa langsung klik save episode. Sebelum mempublikasikannya, kita akan diminta untuk menuliskan judul atau titel dari episode kita, episode podcast. Kemudian kita juga wajib untuk memberikan deskripsi episode podcast kita, teman-teman. Jadi kita harus menuliskannya ya. Nah, di sini kita bisa juga mengatur kapan podcast kita ingin dipublikasikan dan ini akan otomatis terpublikasikan sendiri sesuai dengan jadwal waktu yang telah kita tentukan. Nah, kalau ini opsional saja ya teman-teman untuk menambahkan nomor season dan nomor episode kita. Nah, jika sudah, kita bisa langsung klik publish now. Dan inilah dia, podcast kita sudah dipublikasikan dan kita bisa mengirimkannya ke mana saja, ke Facebook, Twitter, atau kita copy link kemudian kita kirim ke WhatsApp atau aplikasi media sosial lainnya. Nah, itu tadi dia cara membuat podcast menggunakan Anchor versi website atau menggunakan laptop maupun komputer kita.
Saya mewakili kelompok 6 mengucapkan terima kasih sudah menyimak video kami dengan baik. Semoga apa yang telah kami sampaikan memberikan manfaat maupun menambah pengetahuan kalian.